pelajar hebat di seluruh Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Pada materi kali ini kita akan bersama-sama membahas teks persuasi bagian yang kedua, yaitu struktur teks. Struktur teks persuasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga ajakan-ajakan, dan yang keempat penegasan kembali. Nah, bagaimana masing-masing penjelasan? Langsung saja kita akan simak di sini. Pelajar hebat Indonesia, struktur teks persuasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama disebut dengan pengenalan isu, yaitu pengantar umum atau penyampaian masalah yang menjadi dasar teks. Contoh, pada wacana tanggap bencana di kawasan cincin api. Pengenalan isunya adalah sebagai berikut. Letak geologis adalah letak suatu wilayah ditinjau dari letak bebatuan di dalam bumi. Berdasarkan letak geologisnya, wilayah Kepulauan Indonesia memiliki kondisi geologis yang menarik karena gugus kepulauannya dibentuk oleh tumbukan lempeng-lempeng tektonik besar. Indonesia merupakan daerah pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Tumbukan lempeng-lempeng di Indonesia membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung berapi di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Di samping itu, kondisi geologis Indonesia merupakan tempat pertemuan antara deretan pegunungan Mediteran dan Sirkum Pasifik. Dampak dari kondisi geologis ini, Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang terlihat melingkari kepulauan Indonesia dan dikenal dengan sebutan Ring of Fire atau lingkaran api. Struktur teks bagian 2 disebut dengan rangkaian argumen, yakni sejumlah pendapat atau argumen yang terkait dengan isu yang telah diperkenalkan sebelumnya. Bagian ini juga biasanya diperkuat oleh pengungkapan fakta, pendapat, dan data-data untuk mendukung pendapat atau argumen yang disajikan. Contoh, rangkaian argumen pada judul tanggap bencana di kawasan cincin api adalah sebagai berikut. Banyak pihak yang berkompeten dalam bidang pencegahan dan penanggulangan bencana, seperti pihak ahli dari lembaga penelitian dari berbagai universitas yang memang dikhususkan untuk mengawasi iklim serta cuaca, bahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG berusaha memberikan laporan bahkan sosialisasi kepada masyarakat untuk waspada saat terjadi gejala timbulnya bencana tertentu. BMKG rutin menggelar forum informasi cuaca iklim dan gempa bumi. Bahkan di beberapa daerah yang memang memiliki histori gempa tektonik akibat patahan lempeng yang cukup beresiko tinggi, mereka akan menyosialisasikan perihal antisipasi gempa dan bencana alam seperti gunung meletus, banjir, dan tanah longsor kepada warga sekitar yang tinggal di zona rawan. Mereka juga melakukan simulasi di daerah-daerah yang rawan gempa tersebut. Selanjutnya, struktur teks bagian yang ketiga adalah ajakan-ajakan. Bagian ini merupakan inti dari teks yang memberikan dorongan, imbauan kepada pembaca atau pendengar agar melakukan sesuatu baik secara tersirat maupun tersurat, secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pada teks tanggap bencana di kawasan cincin api, kalimat-kalimat ajakannya sebagai berikut. Namun, di samping bersyukur, mari kita tetap waspada dan tanggap bencana. Bijaksana dalam melihat gejala alam yang muncul. Kita menaati dan berjaga-jaga menerima informasi yang diberikan oleh BMKG agar kita terhindar dari petaka. Segera mengungsi jika memang situasi sangat genting. Selain itu, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan jika terjadi bencana. Rasanya sudah sangat wajar kalau kita harus ikut berperan dalam mengantisipasi menghadapi risiko bencana ini. Pemerintah mungkin sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan kita, tetapi
kita juga harus selalu mampu secara mandiri mempersiapkan berbagai hal yang tak terduga. Siap dan tanggap terhadap bencana alam adalah suatu keharusan bagi kita semua sebagai pengarung cincin api dunia. Kita harus selalu terbuka akan berbagai informasi dan sosialisasi yang rutin diadakan oleh BMKG, mencoba mengaplikasikan bangunan anti gempa jika mampu, dan memilih kawasan yang cenderung lebih aman dan jauh dari patahan aktif jika memungkinkan. Selanjutnya, struktur teks bagian yang keempat adalah penegasan kembali, yakni menegaskan kembali inti pernyataan, fakta, dan ajakan yang sebelumnya telah dipaparkan melalui simpulan dan rangkuman untuk memastikan bahwa persuasi telah tersampaikan dan dapat diingat, lalu mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk benar-benar mengikutinya. Pada teks berjudul Tanggap Bencana di Kawasan Cincin Api, contoh kalimat penegasan kembali adalah sebagai berikut. Sekali lagi, mengingat letak geologis Indonesia yang menarik karena memiliki tanah yang subur tetapi cukup rawan gempa, maka terbuka terhadap informasi mengenai bencana alam adalah peta kita untuk menjalani penjelajahan cincin api. Selalu bersiap, tanggap, dan cermat terhadap risiko bencana alam adalah satu di antara perlengkapan hidup kita di negeri yang subur, namun tetap menyibak misteri kemarahan alam di dalamnya. Nah, pelajar hebat Indonesia, setelah kita tadi mempelajari keempat struktur teks persuasi, maka inilah contoh teks persuasi lengkap dengan strukturnya dari bacaan yang berjudul Tanggap Bencana di Kawasan Cincin Api. Pelajar hebat di seluruh Indonesia, kalian sudah paham bukan tentang struktur teks persuasi? Nah, mari kita sama-sama belajar dengan baik, cermat, memahami materi, dan pahami struktur teksnya. Buatlah teks persuasi dengan lengkap. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Tetap semangat!